Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi dalam Tindakan. Strategi dalam tindakan. Strategi dalam tindakan itu ada tujuan jangka panjang, yaitu mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Nah, di tujuan jangka panjang ada sifat tujuan jangka panjang, yaitu memberikan arahan, memungkinkan sinergi, bantuan dalam evaluasi, menentukan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, menstimulasi usaha, dan membantu dalam alokasi sumber daya maupun desain pekerjaan. Dalam tujuan jangka panjang ada 2 tipe tujuan, yaitu yang pertama tujuan keuangan dan yang kedua ada tujuan strategik. Jenis-jenis strategi itu didefinisikan dan diberikan contoh dalam 11 tindakan. Yang pertama integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi terkait, diversifikasi tidak terkait, pengurangan, pelepasan, dan yang terakhir likuidasi. Ada juga strategi kombinasi, yaitu organisasi secara simultan mengajar kombinasi dari 2 atau lebih strategi, namun strategi kombinasi dapat berisiko jika dibawa terlalu jauh. Nah, yang terakhir ada tingkatan strategi, yaitu pada perusahaan besar, orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif pada berbagai tingkatan, termasuk CEO pada level corporator, presiden atau wakil presiden, eksekutif pada level divisional. Sedangkan pada perusahaan kecil, orang umumnya bertanggung jawab untuk memiliki strategi efektif pada berbagai tingkat, termasuk pemilik bisnis atau presiden pada tingkat perusahaan dan orang yang sama pada 2 tingkat di bawahnya. Strategi integrasi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan pesaing. Strategi integrasi mengacu pada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Integrasi ke depan yaitu strategi yang melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau peritel. Integrasi ke belakang yaitu strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Integrasi horizontal yaitu mengacu pada strategi kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing perusahaan. Strategi intensif. Strategi intensif merupakan strategi yang dibutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di antara pesaing. Strategi ini mengacu pada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar yaitu strategi untuk meningkatkan pangsa pasar, produk dan jasa di pasar saat ini, lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Pengembangan pasar yaitu strategi yang melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis yang baru. Pengembangan produk yaitu strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Strategi diversifikasi. Ada 2 tipe strategi diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait, dan yang kedua, diversifikasi tidak terkait. Diversifikasi terkait adalah jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru, namun masih berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan yang lama. 6 pedoman ketika diversifikasi terkait mungkin merupakan strategi yang efektif. Yang pertama, ketika organisasi bersaing di industri dengan pertumbuhan nol atau pertumbuhan yang sangat lambat. Yang kedua, ketika menambah produk baru terkait yang akan secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Yang ketiga, ketika produk baru namun terkait dapat ditawarkan pada harga bersaing yang tinggi. Keempat, ketika produk baru namun terkait memiliki level penjualan musiman yang menyeimbangkan dengan periode puncak dan penurunan penjualan. Kelima, ketika produk organisasi baru-baru ini ada tahap penurunan dalam daur hidup produk. Yang terakhir, ketika organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Diversifikasi tidak terkait adalah jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru, namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya.
Strategi defensif, ada 3 yang termasuk dalam strategi defensif. Yang pertama pengurangan, kedua divestasi, ketiga likuidasi. Pengurangan terjadi ketika organisasi mengelompokkan kembali lewat pengurangan biaya dan aset untuk pengembalian penurunan penjualan dan laba. Divestasi merupakan menjual divisi atau bagian dari organisasi. Yang terakhir likuidasi. Likuidasi merupakan menjual semua aset perusahaan sebagian untuk nilai berwujud mereka. Dan pengakuan kekalahan dan secara konsekuen dapat menjadi strategi yang sulit secara emosional. 5 strategi generik Michael Porter. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya yaitu tipe 1 dan 2. Perusahaan harus memperoleh keunggulan bersaing mereka dengan cara yang sulit bagi pesaing untuk ditiru atau diikuti. Terdapat 2 cara untuk memperoleh hal tersebut. Yang pertama, melakukan aktivitas rantai nilai secara lebih efisien daripada pesaing dan mengontrol faktor-faktor yang memicu biaya aktivitas rantai nilai. Yang kedua, mengubah rantai nilai keseluruhan perusahaan untuk mengeliminasi atau melewatkan beberapa aktivitas. Contohnya McD. Yang kedua, strategi diferensiasi yaitu tipe 3. Resiko dari strategi ini yaitu produk yang unik mungkin tidak bernilai cukup tinggi bagi pelanggan untuk menjustifikasi harga yang lebih tinggi. Para pesaing dengan cepat mengembangkan cara-cara untuk meniru fitur pembeda. Basis diferensiasi yang paling efektif adalah mereka yang sulit atau mahal bagi pesaing untuk diikuti. Contohnya Dell Computer dan BMW. Yang ketiga yaitu strategi fokus. Tipe 4 dan 5. Resiko dari strategi ini, beberapa pesaing akan mengakui keunggulan strategi fokus dan menirunya atau jika preferensi konsumen akan berbeda terhadap atribut produk yang diinginkan oleh pasar secara keseluruhan. Contohnya Clorox Company. Selanjutnya, strategi untuk bersaing dalam pasar yang turbulensi dan berkecepatan tinggi. Tantangan dari pasar kecepatan tinggi memberikan perusahaan dengan pilihan apakah akan bereaksi, mengantisipasi, atau memimpin pasar dengan strateginya. Untuk bereaksi akan perubahan di industri akan menjadi strategi defensif yang digunakan untuk menyerang balik. Contohnya, industri pertahanan Amerika Serikat. Khususnya terdapat perubahan ke sistem pertahanan udara dan teknologi yang lebih tinggi. Makna mencapai strategi ada 6. Yang pertama, kerjasama antar pesaing. Tujuannya untuk meraih kesuksesan bersama dengan berkontribusi di teknologi, distribusi, penelitian dasar, dan kapasitas manufaktur. Dengan resiko, transfer yang tidak diinginkan, meliputi kemampuan atau teknologi yang baru dapat terjadi dalam level organisasi di bawah kesepakatan yang ada. Yang kedua, ventura bersama dan kemitraan. Ventura bersama adalah strategi populer yang terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan membentuk kemitraan atau konsorsium sementara untuk tujuan mengambil beberapa kesempatan. Merger atau akuisisi. Merger dan akuisisi adalah 2 cara umum yang digunakan untuk mengejar strategi. Merger terjadi ketika 2 organisasi dengan ukuran yang hampir sama membentuk satu perusahaan. Akuisisi terjadi ketika organisasi besar membeli atau mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Akuisisi ekuitas privat. Saat harga saham meningkat dan perusahaan memiliki kekayaan dalam bentuk uang tunai pada tahun 2012 hingga 2013, perusahaan ekuitas privat seperti Kravis Robert secara agresif kembali ke bisnis mengakuisisi dan menjual perusahaan. Tujuan yang tampak dalam semua akuisisi PI adalah membeli perusahaan pada harga rendah dan menjual mereka kemudian pada harga tinggi. Mereka menganggapnya bisnis yang baik. Keuntungan pelangkah pertama. Keuntungan pelangkah pertama mengacu pada keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau jasa baru berdasarkan perusahaan pesaing. Alih daya dan reshoring. Alih daya proses bisnis melibatkan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih beberapa bagian dari fungsi operasional mereka, seperti sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, pelayanan konsumen, bahkan pemasaran. Reshoring adalah istilah baru yang mengacu pada perencanaan perusahaan Amerika Serikat untuk memindahkan beberapa lokasi pabriknya kembali ke Amerika Serikat. Manajemen strategik di organisasi nirlaba dan pemerintah. Proses manajemen strategik digunakan secara efektif dengan banyak organisasi pemerintah dan nirlaba, seperti Pramuka, Palang Merah Dewan Perdagangan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan perusahaan yang mencari laba, organisasi pemerintah dan nirlaba mungkin bergantung pada pendanaan luar secara total. Institusi pendidikan. Dunia pendidikan tinggi secara cepat bergerak ke pengajaran online yang masif. Banyak perkuliahan yang gratis untuk siapapun dengan koneksi internet.
Organisasi medis, strategi rumah sakit yang sukses untuk masa depan akan membutuhkan kolaborasi baru dan dalam dengan ahli fisik yang merupakan sentral rumah sakit, dan relokasi sumber daya dari pelayanan akut ke kronis di rumah dan komunitas. Badan dan Departemen Pemerintah. Strategi di organisasi pemerintah beroperasi dengan otonomi strategi yang lebih sedikit daripada bagian lain dalam perusahaan privat. Manajemen strategik di perusahaan kecil. Kurangnya pengetahuan manajemen strategik adalah penghambat serius dalam banyak pemilik bisnis kecil. Masalah lain seringkali dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik untuk usaha kecil adalah kurangnya modal yang memadai untuk meraih kesempatan eksternal dan kerangka referensi kognitif harian.